Lalu Allah pun berkata kepada lelaki tadi, idhab fadkhulil jannah fa inna laka mithlad dunya wa asyaraha amthaliha. Masuk kamu ke surga. Bagian kamu, rumah kamu, tanah kamu, istana kamu, kapling kamu di dalam surga, wahai penghuni terakhir, adalah seluas bumi dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amaru fantahu amma naha anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini saya sampai juga di tempat ini memenuhi undangan dari ibu-ibu semua dalam rangka taklim bulanan atau pekanan ini? Pekanan ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi tanda bahwa kelak kita akan bertemu kembali di dalam surganya Allah. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada seorang raja tanpa istana, seorang kaya tanpa harta, seorang manusia dan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan selalu istiqamah di atas ajaran dan sunnah beliau hingga ajal menutup mata kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya menyampaikan materi dengan tema yang boleh dibilang cukup menarik, mengapa bidadari surga cemburu padamu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi disebutkan nama saya Iwan Purwanto, biasa sebenarnya dipanggil Abi. Ya, ibu-ibu tidak apa, panggil saya Iwan atau panggil saya Ustadz Abi tidak mengapa. Saya tinggal di Depok, Grand Depok City. Jadi perjalanan ke sini lumayan jauh ya. Tidak apa-apa, demi menyampaikan dakwah, mudah-mudahan menjadi perjalanan yang bermanfaat. Amin. Baik, kalau ibu-ibu lihat namanya Iwan Purwanto mungkin sekilas mengira saya ini orang Jawa ya Bu. Ada Purwantonya. Tapi Purwanto di sini ternyata bukan orang Jawa. Saya tanya ke ibu saya, Ibu, kan kita ini orang Sunda, tapi kenapa kok saya dinamain Purwanto? Ya, biasanya kan kalau Purwanto, Soeharto, Sunyoto orang Jawa. Kenapa saya dinamain Purwanto, Bu? Kan kita teh orang Sunda. Dijawab oleh Ibu, Purwanto itu singkatan. Singkatan dari apa, Bu? Singkatan dari Ngajuru Dinapanto. Ketawa, tahu ya artinya ya? Apa artinya, Bu? Hah? Lahir di depan pintu. Betul sekali. Jadi ketika ibu saya mau berangkat ke bidan, mau keluarin saya, tiba-tiba saya udah brojol di depan pintu. Makanya potongan saya mirip-mirip kayak pintu ya. Pintu surga. Amin. Lalu Iwannya apa, Bu? Iwan itu singkatan juga. Apa singkatannya? Singkatan dari idaman wanita. Maksudnya wanitanya istri saya ya, Bu ya. Baik, saya tinggal di Depok, asalnya memang dari kota Bogor ya. Kemudian hari ini saya dipenuhi dengan berbagai kegiatan dakwah. Sebelumnya saya bergabung dengan penerbitan Al-Quran. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke Gramedia atau Gunung Agung ada Al-Quran yang pakai pena tuh ya Bu. Lalu kalau disentuh kemudian ada suaranya ya. Nah itu yang pertama kali buat adalah saya dan tim. Ya ketika itu untuk Gema Insani Press. Nah sekarang sudah berkembang, hampir semua penerbit Al-Quran sudah punya apa disebutnya
pena pintar ya untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi orang bisa belajar baca Quran dari pena itu. Karena sekali tunjuk di Al-Qurannya, dia langsung bisa membaca. Jadi nanti yang masuk surga duluan penanya. Orang ini belakangan gitu ya. Baik, kita mulai kajian sore hari ini. Saya sudah siapkan materinya. Dan sudah saya share ke Ibu Herlin. Sepertinya handphonenya sedang tidak aktif ya Bu. Saya sudah share materi PDF-nya. Nanti selepas kajian bisa ibu-ibu miliki. Jadi ibu-ibu boleh catat atau tidak, nggak apa-apa. Atau lebih baik konsentrasi saja, lihat materi slide-nya, nanti dibagikan selepas kajian. Ada grup WhatsApp-nya ya? Tentu ada ya, yaitu nanti bisa dibagikan materi PDF-nya. Dan nanti ada pertanyaan juga selepas kajian, nanti jawabannya ada di file tersebut. Kita mulai ya Bu, bismillah. Mengapa bidadari surga cemburu padamu? Maktabah Abu Abdurrahman As-Sanwani. Untuk mencari tahu kenapa kok bidadari surga bisa cemburu kepada ibu-ibu semua, kita coba bahas beberapa sub tema. Yang pertama tentang indahnya surga, lalu tentang dua bidadari surga, tentang bidadari surga alam dunia, 6 keadaan calon bidadari surga, ciri-ciri bidadari surga alam dunia, dan sepenggal kisah dari istri yang salihah. Baik, kita akan bahas bagian yang pertama dahulu. Kita akan berjalan-jalan dulu masuk ke dalam surga. Bagaimana keadaan di dalam surga, bagaimana keindahannya, dan apa yang Allah tawarkan buat para penghuni surga. Ya, bagian yang pertama, ada kisah yang cukup menarik. Yaitu ketika Rasulullah bertutur, aku tahu, kata Nabi, orang yang paling terakhir keluar dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Artinya dia paling terakhir juga masuk ke dalam surga. Jadi penghuni surga yang paling akhir. Ceritanya Allah keluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga, lalu dicelupkan ke sungai Al-Kautsar, tumbuh lagi tubuhnya seperti semula. Tampan, rupawan, gagah, cantik dikeluarkan. Kemudian dia pun melihat-lihat ke dalam surga. Dia berpikir dalam hati dan dia tahu bahwa dia penghuni surga terakhir. Kayaknya surga udah penuh. Kayaknya surga sudah penuh karena dia penghuni surga paling akhir. Kata Allah Ta'ala, idhab, masuk ke dalam surga. Maka dia pun berjalan menuju surga. Lagi-lagi dia terhenti. Kayaknya surga sudah penuh. Lalu dia datang kepada Allah lagi, ya Allah, surga sudah penuh. Tidak, masuk ke dalam surga. Lagi-lagi dia berjalan. Dia nggak yakin juga. Kayaknya surga sudah penuh. Lalu Allah pun berkata kepada lelaki tadi, idhab fadkhulil jannah fa inna laka mithlad dunya wa asyaraha amsalihha. Masuk kamu ke surga. Bagian kamu, rumah kamu, tanah kamu, istana kamu, kapling kamu di dalam surga, wahai penghuni terakhir, adalah seluas bumi dikali 10. Subhanallah. Ini yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Kaplingnya berapa Bu? 10 kali luas bumi. Kita punya rumah 400 meter persegi aja sudah lega kayaknya ya. Ini seluas bumi. Ya, maka lelaki tadi berkata, atas kharubi wa antal malik, ya Allah, engkau bercanda kayaknya nih. Bercanda kayaknya, padahal engkau raja di raja. Enggak mungkin saya penghuni terakhir dikasih istana seluas itu. Maka Rasulullah pun ketika itu tersenyum sampai terlihat gigi geraham beliau. Jadi inilah
kapling surga untuk penghuni paling terakhir atau yang paling derajatnya paling rendah, yaitu seluas bumi dikali 10. Ibu-ibu jangan dipikir bahwa seluas bumi dikali 10 itu membosankan ya. Kan kalau kita di rumah, kalau rumahnya luas, ke sini bosan, ke sana bosan. Akhirnya pergi jalan-jalan ke mal-mal, begitu ya. Ini enggak, Bu. Di surga itu setiap inci wilayah kita, tanah kita, istana kita, semuanya mengandung kenikmatan. Bahkan dijelaskan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, surga itu ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Saking nikmatnya. Ibu-ibu mau apa? Mau buah-buahan? Gak perlu ke kebun. Buah-buahannya yang nyamperin ibu-ibu. Subhanallah. Ibu-ibu ingin apa? Ingin perawatan wajah, gak perlu ke dokter. Datang sendiri dokternya. Dan setiap hari penghuni surga itu bertambah cantik, laki-lakinya bertambah tampan. Setiap laki-lakinya pergi keluar, ya untuk ya ke pasar membawa bahan makanan misalnya, ya bertemu dengan teman-temannya, kembali ke rumah, istrinya bingung. Duhai suamiku, kok engkau tambah tampan? Suaminya balik berkata, dan engkau pun bertambah cantik. Subhanallah. Itu yang terjadi dengan penghuni surga. Lalu, ini yang paling penting. Diberikan kepada penghuni surga bidadari surga yang penuh cinta lagi sebaya. Buat laki-laki, Bu. Ya, disiapkan apa? Bidadari. Ibu-ibu pasti protes. Ustadz, kalau ada bidadari, masa sih nggak disiapkan bidadara gitu ya? Sebentar, kita bahas dulu bidadari surganya. Allah Ta'ala berfirman tentang bidadari surga dalam surah Al-Waqi'ah ayat 55. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna adhkara. Sungguh kami telah ciptakan mereka para bidadari dengan langsung menjadi gadis. Jadi bidadari surga yang Allah ciptakan nggak ngalamin masa kecil, bayi dulu, ngompol dulu, pup dulu gitu, nggak ada. Pakai pampers dulu nggak ada. Langsung gadis. Subhanallah. Dan mereka semuanya perawan. Ya jadi di sana mohon maaf tidak ada janda. Ya. Selalu tiap hari ibu-ibu perawan. Dan itu yang terjadi dengan bidadari surga yang Allah ciptakan buat para lelaki saleh, calon-calon penghuni surga. Dan saking luar biasanya bidadari ini, kalau istilah Sundanya apa? Pangabibita. Ya. Saya ingin kasih tahu ibu-ibu tentang bidadari surga yang Allah ciptakan ini. Itu bidadari surga satu hari pernah lagi bermain di antara mereka. Lagi bermain biasa, perempuan sama perempuan. Tiba-tiba, Bu, apa yang terjadi? Betis mereka tersingkap. Gaunnya agak terangkat, betisnya tersingkap, kelihatan sama langit dunia. Subhanallah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saja bumi yang tadinya panas menjadi dingin. Yang tadinya gersang menjadi subur. Yang tadinya panas menjadi sejuk. Subhanallah. Kenapa? Karena terlihat oleh apa, Bu? Betisnya bidadari surga. Itu baru betisnya, Bu. Subhanallah. Dan bidadari surga dijelaskan dalam hadis itu mengenakan 70 lapis gaun yang indah. 70 lapis. Kalau ibu-ibu pakai 3 lapis aja tos haredangnya udah panas ya. Tapi jangan dibayangkan bahwa gaunnya itu tebal, kemudian mahal, ngantri dulu beli di Camcit gitu kan, atau beli online. Enggak. Gaunnya itu setipis sutra, sangat tipis. Dia pakai 70 lapis gaun, tetapi saking indahnya, saking luar biasanya tubuh bidadari surga, sumsum tulang betisnya masih terlihat dari luar. Meskipun mengenakan 70 gaun yang indah. Subhanallah. Masih memancarkan cahaya. Inilah bidadari surga yang Allah janjikan buat para lelaki yang saleh, yang Allah takdirkan masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, tadi ibu-ibu bertanya mungkin, Ustadz,
Biar adil dong. Ada nggak bidadara buat kami, gitu ya? Masa cuma bidadari aja diceritakan buat para lelaki? Buat kami ada nggak bidadara ya Ustaz? Ibu-ibu silakan baca Al-Quran, surah An-Nas awal, ya, surah Al-Fatihah awal sampai surah An-Nas. Ibu-ibu baca dari awal sampai akhir, tidak ada satupun tentang bidadara. Jadi semuanya bercerita tentang bidadari. Lalu Ustadz, disiapkan buat kami apa dong? Subhanallah. Disiapkan buat mereka adalah para lelaki soleh yang Allah takdirkan masuk ke dalam surga. Dan itu lebih baik dibandingkan Allah ciptakan bidadara setampan Lee Min Ho misalnya. Enggak, lebih hebat dibandingkan laki-laki alam dunia yang karena amal solehnya Allah masukkan ke dalam surga. Itu pilihan buat para ibu-ibu yang ditakdirkan menjadi penghuni surga. Kita lanjutkan. Iya, ada 2 bidadari surga. Apa saja itu? Kita lihat. Tentu saja yang pertama adalah makhluk yang Allah ciptakan secara langsung. Tadi ayatnya sudah dibacakan surah Al-Waqiah, yaitu para bidadari surga. Ini langsung asli bidadari surganya. Allah juga tegaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 56, fihinna qasiratut tarfi lam yatamithunna insun qablahum walajan. Di dalam surga ada bidadari-bidadari nan santun yang menundukkan pandangan, tak pernah disentuh sebelumnya, baik oleh bangsa jin maupun manusia. Ini bidadari surga jenis yang pertama, yang Allah ciptakan secara langsung. Yang kedua, siapa mereka? Yaitu wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah wala yudlamuna naqira. Siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Artinya apa? Para wanita yang beriman dan mengerjakan amal saleh akan menjelma kelak di dalam surga menjadi apa, Bu? Bidadari surga jenis yang kedua. Mungkin ibu-ibu bertanya, seperti pertanyaan istri Rasulullah bernama Ummu Salamah. Satu ketika pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana yang lebih utama? Ya Rasulullah, mana yang lebih afdol? Mana yang lebih cantik? Mana yang lebih utama? Antara bidadari asli surga atau wanita dunia yang masuk surga? Maka beliau menjawab, wanita dunia lebih afdol dari bidadari surga, sebagaimana bagian luar gaun lebih indah dari bagian dalamnya. Ibu-ibu, gaun kalau bagian luar dan bagian dalam suka beda ya Bu ya. Kalau bagian dalam suka ada apa tuh? Bekas apanya? Jahitannya, potongannya, betul ya? Selalu indah bagian luarnya. Begitulah perbedaannya. Bagian luar lebih indah daripada bagian dalam. Bidadari surga dari wanita alam dunia jauh lebih afdol, jauh lebih mulia dibandingkan Allah ciptakan bidadari surga secara langsung. Ummu Salamah bertanya, "Madzalika, kenapa bisa demikian ya Rasulullah?" Dijawab oleh Nabi, "Bisolatihinna wa siyamihinna wa ibadatihinna Allah Ta'ala." Karena salat mereka, saum mereka, ibadah mereka kepada Allah. Allah berikan cahaya di wajahnya, sutra putih nan indah, gaun hijau menawan, dan perhiasan yang gemerlap. Jadi ini jawaban Nabi, bahwa bidadari surga dari alam dunia jauh lebih mulia dibandingkan Allah ciptakan secara langsung bidadari tersebut. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, at-thayyabu wa arghabu, bidadari surga dari wanita solehah alam dunia lebih dicintai dan lebih dirindukan oleh para lelaki penghuni surga. Jadi jangan khawatir ya Bu, insya Allah ibu-ibu semua menjadi calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin.
bidadari surga alam dunia itu siapa saja sih? Ini bukan bicara ibu-ibu dulu, tapi bicara orang-orang yang utama, wanita-wanita utama yang lebih dahulu masuk ke dalam surga menjadi bidadari surga. Yang pertama tentu para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa jumlahnya, Bu? Ada berapa jumlah istri Rasulullah? Ada berapa? 4. 4 mah itu madunya ibu-ibu kali ya. Subhanallah. Ya, ada 11. Ya, siapa saja mereka kita lihat. Ada 11 wanita. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Juwairiyah, Ummu Habibah, Sofiyah dan Maimunah radhiyallahu anhun. 11 istri Rasulullah. Ustadz banyak sekali. Iya, memang harus banyak. Kenapa banyak Ustadz? Karena 11 wanita ini. Ini jawabannya ya. Kalau ditanya kenapa istri Rasulullah lebih dari 4. Jawabannya adalah karena 11 wanita istri Rasulullah mewakili semua karakter paling sempurna, karakter paling mulia dari wanita-wanita di alam dunia. Mau yang model bagaimana? Ada semua jati dirinya, kemuliaannya dalam semua istri-istri Rasulullah. Kita lihat yang pertama, Khadijah. Adalah karakter istri Rasulullah yang punya kelembutan luar biasa. Semua wanita yang lembut, contohnya adalah Khadijah Az-Zahra. Ya, Al-Kubra, bukan Az-Zahra, Al-Kubra. Khadijah ini lembut, bagaimana tidak? Ketika Rasulullah baru dapat wahyu ketakutan dari Gua Hira, Khadijah menenangkannya dengan lembut. Wahai suamiku, gak mungkin orang baik kayak dirimu dicelakakan oleh Allah. Tidak mungkin. Allah pasti berkehendak baik dengan memberikan wahyu kepadamu. Diberikan ketenangan. Lembutnya luar biasa. Saudah, istri kedua Nabi. Ini seorang nenek-nenek. Bukan gadis. Tidak cantik. Sudah peot. Istri kedua namanya Saudah. Dia merupakan seorang istri yang punya sifat keibuan. Bagaimana tidak? Khadijah meninggal, Rasulullah menikahi Saudah. Anak-anak Khadijah banyak gak? Banyak. Yang ngasuh siapa? Saudah. Lalu istri ketiga namanya Aisyah. Satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan perawan. Subhanallah. Gak ada yang perawan kecuali Aisyah. Dia mewakili karakter wanita yang memiliki kecerdasan. Karena paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan para wanita yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dia cerdas. Banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya siapa? Berikutnya Zainab. Ya, Hafsah. Hafsah ini adalah contoh istri yang memiliki pelayanan paling maksimal. Pelayanan baik di luar maupun di dalam. Ibu-ibu baca riwayat Hafsah. Bagaimana pelayanan Hafsah terhadap Rasulullah. Membuat Rasulullah kadangkala suka berlama-lama di rumah Hafsah. Subhanallah. Hafsah ini anaknya siapa? Ada yang tahu nggak? Anaknya siapa? Kalau tadi Aisyah anaknya siapa? Abu Bakar. Kalau Hafsah anaknya siapa? Anaknya Umar bin Al-Khattab. Pelayanannya paling jempol. Berikutnya siapa? Berikutnya Zainab. Dia adalah karakter wanita yang penuh penyayang. Punya banyak anak yatim dan menyantuni orang miskin. Siapapun wanita yang dermawan, contohnya adalah Zainab. Berikutnya siapa? Ummu Salamah. Dia satu-satunya istri Rasulullah yang paling cantik rupawan. Terkenal karena kecantikannya Ummu Salamah. Sampai-sampai ketika Rasulullah habis menikahi Ummu Salamah, Aisyah ngendap-ngendap. Ingin ngecek, kata orang-orang, katanya Ummu Salamah cantik. Dicek, Bu. Ya, dilihat, ngumpet-ngumpet wajahnya siapa? Ummu Salamah. Apa kata Aisyah? Ternyata Ummu Salamah lebih cantik dibandingkan apa yang dikatakan oleh manusia. Subhanallah. Ummu Salamah mewakili karakter wanita yang cantik. Berikutnya, Zainab binti Jahsy. Beliau adalah seorang istri yang memiliki kebanggaan luar biasa. Kenapa? Bu, 11 istri Nabi, satu-satunya yang dinikahkan langsung oleh Allah dari langit adalah Zainab binti Jahsy. Dinikahkan langsung oleh Allah Ta'ala. Ya,
Dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Allah nikahkan langsung Rasulullah bersama Zainab binti Jahsy. Berikutnya Juwairiyah adalah karakter wanita yang punya keberkahan. Kenapa? Karena Juwairiyah ini sekali dia masuk Islam, maka kaumnya pun ikut masuk Islam. Begitu juga Ummu Habibah punya keteguhan luar biasa. Sofiyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah dari kalangan bangsa Yahudi, keturunan para nabi. Sofiyah. Lalu ada lagi Maimunah yang terakhir, dia merupakan mukminah paling sejati. Kenapa? Meriwayatkan banyak hadis terkait dengan pribadi Rasulullah. Mandi sama Rasulullah dia riwayatkan. Itu Maimunah radhiyallahu anha. Kita lanjut. Sekarang siapa saja para pemimpin wanita ahli surga? Berdasarkan hadis, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidatu nisa'i ahli jannah arba'. Ada 4 wanita pemimpin para wanita di dalam surga. Yang pertama siapa? Maryam bintu Imran. Ibunya siapa? Ibunya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Berikutnya Fatimah bintu Rasulullah, putri beliau. Berikutnya Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama Rasulullah, yang menolong Rasulullah di saat susah, di saat orang lain tidak mau memberikan pertolongan. Khadijah adalah wanita yang memberikan pertolongan itu. Berikutnya Asiyah. Siapa Asiyah? Istri siapa? Fir'aun, subhanallah. Ya. Maka dari wanita-wanita ini kita bisa mengambil kesimpulan, ada 4 keadaan suami istri dalam pandangan Al-Quran. Tadi berkaca dari Aisyah, Asia. Asia kan suaminya durjana ya Bu. Nggak mungkin masuk surga Fir'aun. Tapi tidak menghalangi seorang istri untuk masuk surga. Ibu-ibu, sejelek apa suaminya? Sezalim apa sih? Segalak apa sih? Sepelit apa sih? Tidak menghalangi ibu-ibu untuk jadi bidadari surga. Contohnya siapa? Asia. Makanya ada tipe suami dan istri bahagia seperti Nabi Ibrahim bersama istrinya, Rasulullah bersama istrinya. Ada lagi suami istri menderita seperti siapa? Suami istri menderita siapa? Abu siapa? Abu Lahab. Lihat surat Tabbat Siyada Abi Lahabim wa Tab. Berikutnya ada suami bahagia, istri menderita. Contohnya Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Ibu Nabi Lut, istrinya seorang lesbian. Jelas masuk neraka. Wa qila dukhulan naro ma'ad dakhilin, kata Allah. Terhina. Tapi Nabi Lut bahagia, istrinya menderita. Yang keempat, suami menderita, istri bahagia. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Saya Ustadz. Jangan ya. Jangan ya. Contohnya Asia. Kita lanjut. Udah, nanti pengen ngeliwat lagi ya. Sekarang kita bahas 6 keadaan calon bidadari surga. Nah, sekarang ini inti pembahasannya. Yang membuat mengapa para bidadari surga yang sudah ada cemburu kepada ibu-ibu semua. Tapi kita bahas dulu bukan cirinya, bukan sifat mulianya, tapi keadaannya. Misalnya janda atau bukan, udah menikah atau bukan, kita bahas keadaan calon bidadari surga dari alam dunia. Ya, sebelum itu kita bahas dulu 4 peran wanita solihah di alam dunia. Jadi 4 peran ini dimainkan oleh para wanita di alam dunia. Pertama, sebagai putri. Ya, sebagai putri, ibu-ibu pernah mengalami ya, di mana dia menjadi gerbang ampunan dan doa bagi kedua orang tuanya. Anak yang saleh menjadi tiket surga buat orang tuanya sebagai putri. Yang kedua, sebagai istri, tatkala dia menganugerahi dirinya sepenuhnya kepada suaminya, menyerahkan jiwa dan raganya kepada suaminya. Ya, dia taat kepada suaminya karena atas dasar jatuh cinta. Betul ya Bu? Menaati suami dasarnya apa Bu? Jatuh cinta. Jadi kalau ada istri yang tidak taat kepada suami, dasarnya bukan jatuh cinta, tapi jatuh tempo. Itu kalau nggak taat ya. Berikutnya, sebagai
Ibu, artinya apa? Dia sudah menikah dan punya anak. Maka sebagai ibu, al-um madrasatul ula libanatiha. Ibu itu sekolah pertama buat anak-anaknya. Betul ya? Anak-anak belajar berjalan pertama kali dari siapa biasanya? Ibunya. Disuapi makan pertama kali dari siapa? Ibunya. Pertama air yang dia minum dari mana? Dari ibunya. Subhanallah. Maka ibu sekolah pertama buat anaknya. Dan pendidikan anak, hati-hati bu, tidak bisa diulang. Ibu-ibu kalau karir bisnis gagal bisa diulang ya. Tetapi kalau mendidik anak nggak bisa diulang. Anak yang sudah kuliah nggak bisa dijadiin kecil lagi, nggak bisa. Makanya jangan sia-siakan kesempatan mendidik anak di waktu mereka masih kecil sebagai ibu. Dan biasanya anak kalau pulang sekolah, yang pertama ditanyain siapa? Ibunya. Ibu, mana pakaian gantinya? Ibu, ini sepeda aku kenapa? Ibu, mana makan siangnya? Subhanallah. Pulang sekolah. Giliran ibunya pergi. Ayahnya lagi di rumah. Dia bingung, ibunya nggak ada, mau teriakin siapa gitu. Akhirnya dia tanya ke ayah. Ayah, apa pertanyaannya? Ibu di mana? Ujung-ujungnya kemana? Ke ibunya lagi. Makanya ibu ini subhanallah. Dia merupakan karakter ibarat gelas kaca yang mampu menahan beban seberat gunung adalah seorang ibu. Semua pekerjaannya diambil alih oleh ibu. Ya di rumah ya, mayoritas. Mencuci, menyetrika, menyapu, memasak, melayani suami. Subhanallah, semuanya oleh ibu. Sampai jadi gojek pagi hari, betul bu? Jadi gojek. Sampai siang hari kemudian ke pasar, pulang dari pasar masak, belum lagi update statusnya. Semuanya ibu-ibu. Ini peran sebagai ibu. Yang berikutnya sebagai penebar kebaikan. Jadi ibu-ibu bisa memainkan peran seperti para takmirah ini. Mengurus pengajian. Mengurus kegiatan sosial. Dengan izin siapa? Suami. Maka ini memberikan andil bagi penebar kebaikan buat masyarakat. Khairukum khairun nas ya adalah yang paling khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ibu-ibu datang ke sini memberikan manfaat buat siapa? Minimal buat takmirahnya, buat masjid ini, buat infaknya. Subhanallah. Semua memberikan manfaat kalau dia keluar rumah dengan izin suami menjadi penebar kebaikan. Berikutnya, 6 keadaan calon bidadari surga. Ya ini semua ada di file PDF-nya. Ibu-ibu nanti bisa miliki ya. Yang pertama, siapa calon bidadari surga? Bisa jadi wafat sebelum menikah. Belum sempat menikah sudah meninggal dunia. Tidak menghalangi dia buat menjadi bidadari surga. Asal dia wanita yang salihah. Yang kedua, ditalak suami pertama dan tidak menikah lagi hingga wafat. Ditalak, dicerai, lalu nggak menikah lagi sampai meninggal dunia. Ini karakter yang kedua. Dia juga berpeluang tetap masuk ke dalam surga. Yang ketiga, menikah dengan lelaki yang bukan ahli surga. Laki-lakinya murtad, laki-lakinya durjana, bukan ahli surga. Tidak menghalangi istri untuk masuk ke dalam surga. Pertanyaannya 1 sampai 3 ini, siapa pasangannya di dalam surga? Pasangannya adalah para lelaki saleh yang Allah takdirkan masuk ke dalam surga. Jadi yang 1 sampai 3 ini tidak dipasangkan dengan suaminya di alam dunia misalnya. Karena sudah menceraikan dia, nggak mungkin dipasangkan lagi. Hati-hati ya. Yang namanya perceraian itu bukan cuma menyebabkan perpisahan di alam dunia. Tapi di surga tertutup kemungkinan dia menjadi pasangan hidup kembali. Yang keempat, wafat terlebih dahulu sebelum suaminya. Wafat terlebih dahulu, baru kemudian suaminya dan suaminya ridho. Maka nanti di alam surga dia akan dikembalikan kepada suaminya tersebut. Berikutnya yang kelima, ditinggal wafat suaminya. Wafat ya, bukan cerai. Dan tidak menikah lagi hingga wafat. Banyak yang begini? Banyak. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Tadi sudah disebutkan 11 orang. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan haram untuk dinikahi ya. Haram untuk dinikahi. Jandanya Rasulullah nggak boleh dinikahi. Ada wanita kayak gini dalam dunia? Banyak ya.
Dia setia karena ingin dikembalikan kepada suaminya. Subhanallah. Yang keenam, ditalak atau ditinggal wafat suaminya, kemudian menikah lagi dengan lelaki lain. Nah, khusus yang keenam ini udah talak, udah wafat atau wafat, kemudian dia menikah lagi. Kepada siapa dia dipasangkan di dalam surga? Apakah kepada suami pertama atau kedua? Ada yang tahu jawabannya? Pertama atau kedua? Suami yang terakhir. Jadi ibu-ibu nggak boleh ada rasa ya kalau di sini nikahan yang kedua sama mantan suami, nggak bisa kembali lagi kecuali ibu-ibu nikah lagi dengan dia. Jadi bahagialah bersama suami yang sekarang. Kalau ini suami yang kedua. Begitu ya Bu. Jadi inilah 6 keadaan calon bidadari surga. Yang pertama dan ketiga dinikahkan dengan lelaki penghuni surga. Yang keempat dan kelima dikembalikan kepada suaminya di alam dunia. Dan yang keenam dikembalikan kepada suaminya yang terakhir. Kita lanjut. Ciri-ciri bidadari surga alam dunia. Ini saya kumpulkan ada 6 ciri-cirinya. Dari hadis-hadis yang sahih. Lihat ibu-ibu semua berkaca kepada materi ini. Ibu-ibu masuk yang mana? Yang membuat bidadari surga yang sekarang sudah ada. Sudah Allah ciptakan cemburu sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu miliki satu aja dari 6 sifat ini. Dari 6 ciri ini. Satu dari 6 ciri ini. Maka ibu-ibu akan dicemburui oleh bidadari surga yang sudah ada saat ini. Jadi ibu-ibu, bidadari surga itu sudah ada sekarang. Sudah mengamat-ngamati siapa calon suaminya kelak di dalam surga. Kita lihat ciri-ciri bidadari surga alam dunia. Yang pertama, banyak bersyukur kepada suami. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa aktsara ahlin nari, kebanyakan para penghuni neraka adalah dari kaum wanita. Lalu ditanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Walam dzalik qala tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kalian para wanita, pertama, banyak melaknat, banyak mengeluh, banyak ngegerutu. Kalau bahasa Sundanya apa ya? Ngutruk. Suaminya ngutruk dia. Tahu ngutruk Nabi ya? Gitu ya. Udah tahu habis nyuci udah suruh bikin kopi lah gitu. Ntar malam dipakai juga gitu misalnya. Subhanallah. Nggak boleh ngutruk ya Bu ya. Nggak boleh. Banyak melaknat. Yang kedua, kata Nabi, mengingkari kebaikan suami. Ibu-ibu, banyak wanita, istri, dia begitu membanggakan suaminya. Kebaikan-kebaikan yang diberikan suaminya. Dikasih motor baru, bahkan dikasih kunci mobil, kuncinya doang. Mobilnya dikasih, subhanallah. Beserta supirnya wanita juga. Tapi sekali suami bikin salah, seolah-olah semua kebaikan itu hilang. Itu maksudnya. Mengingkari, jangan tunjuk-tunjuk. Ya, semua kebaikan suami seolah-olah hilang begitu saja. Ini mengingkari kebaikan suami. Takfurnal ashir. Subhanallah. Ya, jadi bersyukurlah apapun yang didapati dari suami. Ibu-ibu, saya punya family, tidak bersyukur dengan keadaan suaminya yang rezekinya tidak banyak. Tapi hari ini hidupnya nggak jelas. Dia cerai dari suaminya, dapat lelaki, masih punya istri. Jadi istri kedua. Akhirnya gimana istri kedua? Tahu sendiri kan? Subhanallah. Enggak, serba enggak jelas. Dan tinggalnya daerah sini nih, daerah sini. Ya, daerah sini. Subhanallah. Bukan Indramayu ya Bu, bukan ya. Jadi syukuri suami. Bu, hidup itu ibarat roda berputar ya Bu ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putar doang di antara manusia. Hari ini kamu di bawah, besok di atas.
Hari ini pakai motor, besok pakai mobil. Hari ini rumah kamu cuma 1 tingkat, besok 2 tingkat. Cuma diputar saja. Sama yang tadinya maju, lama-kelamaan juga turun. Cuma diputar saja gantian. Percaya Bu. Asal tiap hari gak berhenti apa? Berdoa. Allah akan kasih. Allah maha kaya. Ibu cuma minta apa sih? Minta rumah lagi Allah kasih. Minta mobil Allah kasih. Ya, minta gelang Allah kasih. Minta baju ditamcit Allah kasih. Subhanallah. Asalkan syukuri keadaan suami. Yang kedua, mulia dalam mata suami, di mata suami atau dalam pandangan suami. Ada kejadiannya soalnya. Satu ketika rombongan wanita datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, "Hai wanita, apakah engkau sudah bersuami?" Dijawab oleh mereka, "Ya sudah ya Rasulullah." "Bagaimana engkau terhadap suamimu?" Dijawab oleh para wanita tadi, "Kami tidak mengurang-urangi dalam ketaatan dan berkhidmat kepada suami." Artinya taat kepada suami sebatas kemampuan. Bagus nih wanita. Lalu Nabi memberikan nasihat. "Ketahuilah para wanita, fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuka wa naruka." Perhatikan bagaimana posisi kalian di mata suami kalian. Sebab suami kalian adalah surga kalian dan neraka kalian. Subhanallah. Jadi ibu-ibu dari sekarang sudah bisa melihat kok lebih pantas masuk surga atau neraka. Dengan bagaimana? Lihat pandangan suami kepada ibu-ibu. Suami ridho, ya walaupun mungkin dia karakternya pemarah, gak ada masalah. Tapi dia ridho, kelihatan ridho dengan ibu-ibu. Maka percayalah, surga dan neraka ibu-ibu ada di mata suami. Perhatikan pandangan suami terhadap ibu-ibu. Ada suami yang kadangkala karakternya kurang bagus ya. Istrinya sudah berbuat apapun, dia tetap marah-marah, merasa tidak puas, ya mengungkit-ungkit keburukan segala macam. Itu biasa sifat manusia. Tetapi sebenarnya hati kecilnya dia tidak bisa hidup tanpa istrinya itu. Ya, berapa banyak kayak gitu. Istrinya meninggal, wah hancur sudah hidupnya. Kenapa? Selama ini depend on, bergantung kepada istrinya itu. Cuma dia memang karakternya pemarah dan gak bersyukur terhadap istrinya. Ya, maka mulia dalam pandangan suami, ini yang membuat bidadari surga cemburu. Calon saingan mereka kelak di alam surga. Yang ketiga, tidak menyakiti hati suami. Karena Nabi SAW bersabda, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, menyakiti hati suaminya, suaminya ngajak hubungan, istrinya baru selesai haid 10 hari. 10 hari bayangin Bu, ini bukan porno ya Bu. 10 hari buat laki-laki lama itu Bu. Istrinya hari ke-11 ngajak hubungan. Tapi istrinya menolak. Suaminya sakit hati. Maka perhatikan dengan baik. Siapa yang menyakiti hati suami, padahal suaminya apalagi rajin sholat subuh berjamaah. Dalam penjagaan Allah. Apa kata Nabi SAW? Maka calon istrinya di akhirat, yaitu para bidadari surga, itu akan berkata, jangan engkau menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara untuk kamu, dan sebentar lagi akan berpisah dan kembali kepada kami. Coba ibu bayangin, cemburu gak digituin? Cemburu ya, digituin sama bidadari surga. Makanya jangan sampai menyakiti hati suami. Kita lanjut yang keempat. Saat wafat suaminya ridho. Nah ini penting sekali. Karena Rasulullah bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia tatkala suaminya ridho kepada dia, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ada gak ibu-ibu pernah lihat suami kehilangan istrinya, lalu dia berkata di tengah orang-orang yang melayat, demi Allah aku ridho sama istriku. Subhanallah. Istrinya tinggal ambil jalan menuju surga, pasti masuk surga. Apabila dia meninggal suaminya ridho sama dia. Buat suami ridho. Jangan sampai ibu-ibu menutup mata, berpisah ajal daripada tubuh ibu-ibu, ya, dalam keadaan suami tidak ridho kepada ibu-ibu. Buat mereka selalu ridho kepada ibu-ibu. Baik, yang kelima, penyayang yang selalu ingin ridho suami. Apa maksudnya? Maksudnya wanita kalau suaminya marah
berdasarkan hadis riwayat At-Tabarani, kalau suaminya marah atau ia diperlakukan buruk oleh suaminya, maka ia berkata, ini jelas ya suaminya marah atau jelas suaminya yang salah. Tapi ketika di tempat tidur, apa yang dilakukan? Wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu. Aku tidak bisa memejamkan mata sebelum engkau ridho kepadaku. Subhanallah. Kalau bahasa sekarang, ibu-ibu itu gak mau kalau suami madep sono tidurnya. Ibu-ibu kesini, suaminya begini gitu karena marah. Jangan sampai terjadi. Mas jangan madep sini. Jangan begitu mas, aduh aku gak bisa tidur. Subhanallah. Ada yang gak begitu? Gak ada sih. Ya, ibu-ibu harus cemburu sama guling. Ya bu ya, harusnya ibu yang jadi gulingnya. Subhanallah. Ya, saya mendapati istri saya begini ya. Dia selalu menangis kalau saya belum ridho kepadanya. Sampai menangis, sampai sayanya ridho. Ya. Maka jadilah istri seperti itu ya bu ya. Yang keenam, yang terakhir, sasa ifta. Subhanallah, ini saya singkat ya. Maksudnya apa? Maksudnya berdasarkan hadis Nabi SAW, al-mar'atu idza sallat khamsaha wa sommat syahraha wa ahsanat farjaha fa ata'at zawjaha faltadkhulu min ayyi abwabil jannah sya'at. Seorang wanita, seorang istri yang sholat 5 waktu. Yang pertama sholat 5 waktu. Kemudian saum di bulan Ramadan. Yang kedua saum. Lalu apa if? If itu iffah. Maksudnya menjaga kehormatannya. Tidak membiarkan sehelai rambutnya dilihat yang bukan mahramnya. Tidak membiarkan pintu rumahnya terbuka buat laki-laki yang bukan mahramnya. Iffah, menjaga kehormatan. Seperti hijab yang ibu-ibu kenakan. Lalu yang berikutnya taat kepada suaminya. Taatnya itu taat. Maka kata Rasulullah, dia dipersilakan masuk surga lewat pintu manapun yang dia mau. Subhanallah. Tinggal pilih sasa ifta. Salat, saum, iffah. Iffah itu menjaga kehormatan. Taatnya apa bu? Taat. Baik, inilah 6 karakter atau ciri bidadari surga alam dunia yang membuat cemburu bidadari surga yang sudah Allah ciptakan hari ini. Mudah-mudahan saya berdoa ibu-ibu memiliki semua-muanya. Amin. Minimal salah satunya ya. Kita lanjut. Sebagai penutup sebelum kita tanya jawab, Ustadz ingin bacakan kisah ya. Ibu-ibu bisa dengarkan sambil membaca di sini. Kisah tentang istri yang salihah. Mungkin sebagian ibu-ibu sudah pernah mendengar kisah ini, tapi mungkin sebagian yang lain juga belum. Ya, Ustadz akan bacakan kisahnya. Coba perhatikan dengan baik ya. Mudah-mudahan bisa menyentuh hati ibu-ibu semua. Semenggal kisah istri salihah. Di kota Jeddah, ada seorang istri menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Ia terlibat percekcokan dengan suaminya. Hingga akhirnya keributan memuncak dan sang suami mengangkat tangannya menampar sang istri. Maka meledaklah tangisan sang istri. Tiba-tiba di tengah percekcokan yang terjadi, terdengar bunyi seseorang mengetuk pintu rumah. Tok, tok, tok. Segeralah si suami melihat siapa gerangan yang datang bertamu. Ia mengintip dari lubang kecil di tengah pintu. Tak diduga, ternyata yang datang malam hari itu bertamu adalah mertuanya, alias orang tua dari sang istri yang baru saja ia tampar. Si suami pun membukakan pintu rumah. Sudah tentu diiringi perasaan khawatir perbuatannya tadi akan diketahui oleh mertuanya. Sementara itu sang istri dalam keadaan berlinang air mata bergegas masuk ke dalam kamarnya. Ia sapu air matanya dan bersihkan wajahnya. Tak lama keluarlah sang istri menemui ibu dan bapaknya dengan sisa air mata yang tak terbendung. Diciuminya ibu dan bapaknya seraya air matanya terus mengalir di pipinya. Betapa terkejut ibu bapaknya melihat anaknya keluar dalam keadaan menangis. Ada apa nak? Sang istri menjawab, ibu, aku kangen sekali sama ibu. Kok Allah kirim ibu sama ayah malam-malam ke sini ya? Subhanallah.
Saat si suami mendengar jawaban istrinya, hancurlah segala amarah dan egonya yang barusan memuncak. Hatinya luluh lantak menyaksikan kecerdasan sang istri dalam menjawab pertanyaan ibunya. Kemuliaan sang istri dalam menyelamatkan nama baiknya di hadapan sang mertua. Segeralah si suami keluar dari rumah itu untuk membeli makanan atau hidangan lezat bagi sang mertua. Karena memang malam itu tak ada makanan di rumahnya. Sebelum kembali ke rumah, si suami mampir dulu ke sebuah toko permata. Ia membeli sebuah kalung permata nan indah seharga 10.000 real, 30 jutaan. Setibanya di rumah, semua berjalan normal, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sehingga kemudian kedua mertuanya pun beranjak pulang. Setelah kedua mertuanya pulang, si suami segera menghampiri sang istri. Sang suami meminta maaf atas amarah dan khilafnya. Lalu kalung permata nan indah yang tadi ia beli, ia serahkan kepada sang istri seraya berkata, "Anti tastahiqina ruhi." Duhai istriku, sungguh engkau berhak memiliki nyawaku. Subhanallah. Pernah ngalamin ini? Menjaga harga diri suami. Kehormatan suami dari siapa? Dari pandangan orang lain. Termasuk dari orang tuanya sendiri. Suaminya adalah Arjunanya. Yang selalu terhormat dan tidak pernah salah. Suaminya akan selalu dijaga kemuliaannya. Sampai akhir hayatnya. Karena dia tahu jarak dia dengan surga atau neraka ada pada suaminya. Maka jadilah istri yang salihah. Jaga martabat dan kemuliaan suami. Sehingga ibu-ibu ditakdirkan masuk ke dalam surga. Demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir dan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.